Jadi, sahabat cendol, banyak yang nanya di kolom komentar ya, kok Nikita Mirzani sampai gugatnya 2 kali sih secara perdata ya. Pertama adalah gugatan wan prestasi dan kedua PMH atau perbuatan melawan hukum. Dalam bahasa hukum Belanda, ini disebut dengan onrecht met gedaad. Nah, ini sama atau beda sih? Mari kita bahas sama-sama santai tapi ilmiah. Jadi ceritanya gini, pada tanggal 10 September 2025 Nikita Mirzani mengajukan gugatan wan prestasi. Intinya dia merasa gini loh, kita kan punya kesepakatan review skincare ya secara baik-baik melalui WhatsApp pada tanggal 14 November 2024. Sudah dibayar 4 miliar, kok malah dibatalkan sepihak. Nah, petitumnya fokus pada pengembalian uang dan ganti rugi material dan imaterial plus sita jaminan. Ini murni soal hak kontraktual yang ingkar janji atau wan prestasi. Lalu pada tanggal 19 September 2025-nya Nikita Mirzani mengajukan gugatan lagi ya, tapi ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi kalau secara konsep ya ini sangat beda fokusnya. Kali ini Nikita Mirzani mempersoalkan tindakan lawannya yang merekam percakapan di loudspeaker tanpa izin, lalu menyebarkan rekaman itu ke media sosial dan bahkan dijadikan alat bukti pidana. Petitumnya meminta perbuatan itu dinyatakan melawan hukum, larangan penyebaran rekaman sehingga pemusnahan rekaman. Dan terakhir adalah ganti rugi imaterial yang sangat besar. Jadi ini bukan lagi soal kontrak ya sahabat channel, tapi soal pelanggaran hak pribadi dan reputasi. Nah, karena objek sengketa dan dasar hukumnya berbeda, satunya pasal 1239 KUH Perdata tentang wan prestasi, satunya pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum atau PMH atau onrecht met gedaad. Maka secara prosedur ya tidak tepat kalau digabung jadi satu perkara. Inilah yang disebut dengan tidak kumulatif objektif. Maka Nikita Mirzani mengajukan 2 gugatan secara terpisah. Lalu soal ini loh, nebis in idem. Asasnya adalah perkara yang sama dengan pihak yang sama tidak boleh diadili 2 kali. Tapi di sini ya, menurut hemat netizen channel ya, dasar peristiwa dan petitumnya sangat jauh berbeda. Jadi secara teori hukum perdata ya, ini bukan nebis in idem. 2 gugatan itu bisa berjalan paralel. Jadi sahabat cendol, kesimpulannya 2 gugatan ini memang berbeda cerita ya. Satu bicara soal hak kontrak, satunya bicara tentang perbuatan melawan hukum. Maka keduanya bisa diajukan secara terpisah, tapi seperti biasa, ujungnya ada di tangan majelis hakim yang akan menilai. Tugas kita belajar dari kasus ini supaya makin melek hukum.